Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya. Hari ini Rabu 25 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat gereja kita yang memperingati hari kelahirannya 25 September 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati dan sukses selalu. Bapak Ibu saudara-saudara, renungan kita tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Lupakan yang lalu, jangan lupakan Tuhan. Itulah yang menjadi judul dari renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini pasti ada hal yang selalu kita ingat-ingat. Pengalaman manis juga pahit. Tetapi ada satu hal yang harus selalu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan, yaitu Tuhan. Seringkali manusia begitu gampang melupakan Tuhan, apalagi saat keadaan mereka baik dan menyenangkan. Seperti yang dikatakan Yeremia 2 ayat 32b, umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya yang harus kita lupakan adalah pengalaman pahit, kegagalan, dan juga kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang memiliki masa lalu yang hendak dia lupakan. Sebelum tanda petik ditangkap oleh Tuhan Yesus, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Ia sangat antipati terhadap orang-orang Kristen. Namun sejak bertemu Yesus, hidup Paulus diubahkan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah sebabnya Paulus bertekad untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita juga boleh melihat dan mempelajari apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Sebagai orang percaya, kita pun harus melakukan hal yang sama, mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Mari gunakan seluruh kekuatan kita
menuju keberhasilan bersama Tuhan. Mungkin kita gagal di masa lalu, lupakan itu. Pikirkanlah langkah di depan kita. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kepada Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi dia tidak menganggap dirinya telah mencapai semuanya. Saat di penjara, dia tetap ingin lebih mengenal Tuhan dan mengerjakan segala yang Tuhan ingin ia lakukan. Dia tidak pernah menghiraukan situasi dalam hidupnya, sekalipun penderitaan dan aniaya karena nama Tuhan harus dialaminya. Mungkin kita berkata, aku bukan Paulus. Betul, aku tidak bisa seperti dia, benar. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu menjadi seperti Paulus. Tuhan ingin kita lakukan apa yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan namanya. Jangan terpaku pada masa lalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu juga boleh menjadi pegangan, memberikan semangat di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari pun kami lalui dengan berbagai pengalaman hidup. Ada suka, ada duka, ada kelebihan-kelebihan yang kami sudah capai, tapi tidak terbebas juga kami dari kekurangan, kesalahan di masa lalu. Firman-Mu ini membawa kami untuk mengarahkan langkah dan pikiran kami ke masa yang akan kami lalui bersama Tuhan, melangkah dengan pasti bersama Tuhan dan melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu dan terus-menerus memperbaharui diri di dalam kuat kuasa-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati juga Tuhan harapan-harapan dan doa-doa jemaat-Mu, dan biarlah senantiasa Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kasih karunia dan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Di atas segalanya ampuni kekurangan, kesalahan dan lupakan Tuhan hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi ingatkanlah kami dikala kami senantiasa bergumul dan tetap berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.